Anda menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Andi Shalini. Bahkan anomali penjualan mobil di Indonesia pada Mei 2024 meningkat 46,5% secara bulanan. Meski demikian penjualan Mei tidak sentuh 100.000 unit dan harus puas di 71.263 unit. Memang secara tahunan penjualan mobil tertekan atau turun hingga 15,3% dari Mei 2023 atau di tahun sebelumnya penjualan bisa menembus hingga 82.189 unit. Adapun raja penjualan bulan Mei dipimpin merek Jepang, yaitu Toyota Lexus dengan penjualan di 23.897 unit. Sementara itu merek Daihatsu harus puas di posisi kedua dengan penjualan di 14.983 unit, serta Mitsubishi menempati posisi ketiga dan Honda berada di posisi keempat. Meski secara bulanan naik hampir 50%, namun secara tahunan penjualan roda 4 masih tertekan hingga 15% ya. Lantas apakah ini tanda-tanda bahwa warga Indonesia hidup susah? Nah, saya sudah punya data-datanya nih untuk Anda. Di tengah ambisi pemerintah yang gencar memacu pengembangan kendaraan listrik seiring tren global dalam penggunaan energi ramah lingkungan atau pengurangan gas emisi karbon, penjualan mobil di awal tahun 2024 ini justru tidak begitu menggembirakan. Data penjualan mobil yang ambles pun dikhawatirkan bisa membuat perekonomian cemas. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam industri otomotif tak ngebut lagi, warga RI hidup susah. Kita akan lihat di slide yang pertama. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo, wholesale atau penjualan dari pabrik ke dealer sepanjang Januari hingga Mei 2024 yaitu sebanyak 334.969 unit, di mana angka tersebut jeblok 21% secara year on year dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dengan penjualan 423.771 unit. Sementara itu, dari segi penjualan retail atau dari dealer ke konsumen juga terkoreksi 14,4% secara year on year menjadi 361.698 unit pada Januari hingga Mei 2024 dari sebelumnya 422.514 unit. Kita lihat secara rincinya dari penjualan retail, Toyota tetap menjadi raja dengan penjualan sebanyak 24.074 unit. Disusul Daihatsu yang memegang atau berada di runner-up 14.747 unit. Kemudian dari posisi ketiga ada Honda 7.805 unit. Dan di posisi keempat ada Mitsubishi Motors sebanyak 5.832 unit. Kemudian disusul dengan Suzuki 6.110 unit, kemudian Isuzu 2.514 unit, kemudian ada juga Fuso 2.310 unit, kemudian ada juga Wuling 2.001 unit. Kemudian ada juga kalau kita lihat di sebelah sini ada Hyundai 1.803 unit dan kemudian di posisi terakhir ada Hino sebanyak 1.422 unit. Kita akan lihat lagi di slide berikutnya. Pemirsa, penjualan mobil dan motor dalam 2 bulan pertama tahun 2024 ini yang menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu ini turut membuat industri komponen otomotif ikut lesu. Meskipun memang berbagai upaya sudah dilakukan industri ini, mulai dari mendorong penjualan barang purna jual sampai melakukan langkah efisiensi. Mengutip data Gaikindo pada Januari hingga Februari 2024, total produksi mobil mencapai 204.921 unit atau menurun hingga 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 256.158 unit. Penurunan juga tercatat di industri sepeda motor. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, produksi sepeda motor 2 bulan pertama tahun ini mencapai 1,22 juta unit atau menurun sekitar 4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, penjualan otomotif yang cenderung menurun ini dibandingkan dengan tahun lalu tentunya berdampak pada industri komponen. Dengan kata lain, industri komponen yang merupakan hulu industri otomotif, kinerjanya juga bergantung pada kinerja penjualan industri hilirnya maupun sebaliknya.
menurunnya penjualan kendaraan di bagian hilir ini juga mempengaruhi kinerja di hulunya. Nah, penurunan yang dirasakan tiap perusahaan komponen pun berbeda-beda. Pasalnya ada perusahaan komponen otomotif yang memasok ke pabrikan roda 2 saja atau roda 4 saja. Tetapi juga ada yang memasok keduanya sekaligus. Selain itu juga tergantung bagaimana kinerja pabrikan mobil atau motor tersebut, apakah mengalami penurunan yang besar atau tidak. Di sisi lain, dalam menghadapi penurunan ini, sejumlah perusahaan komponen otomotif pun mencoba untuk menambah pemasukannya dari penjualan pada pasar purna jual atau yang biasa kita dengar aftermarket. Misalkan konsumen perlu mengganti baru rem motor atau mobilnya, maka mereka ini bisa membeli barang komponen otomotif itu di pasar aftermarket atau setelah kendaraan itu dibeli konsumen. Misalkan rem, baterai, atau aki. Kita cek lagi di slide berikutnya. Nah, di tengah fenomena penjualan mobil yang lesu, penjualan mobil bekas justru meningkat. OJK mencatat bahwa pertumbuhan pembiayaan mobil baru ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan mobil bekas per April 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Mobil Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya mengatakan pembiayaan mobil baru masih mendominasi dengan total nilai mencapai 150,69 triliun rupiah dan diikuti dengan mobil bekas sebesar 83,72 triliun rupiah. Sementara itu, pada periode yang sama, porsi pembiayaan dari mobil listrik maksud kami ini ternyata masih terbilang kecil atau hanya sekitar 1% dari total penyaluran yaitu sebesar 4,39 triliun rupiah. Akan tapi dari segi persentase pertumbuhan, ternyata pembiayaan mobil bekas ini naik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mobil baru yang mana kredit mobil bekas ini mesat 25,82% secara year on year. Sementara mobil baru ini hanya sekitar 10% saja. Kita akan lihat lagi di slide terakhir. Pemirsa, perkembangan industri otomotif menjadi indikator yang penting bagi perekonomian suatu negara. Begitu industri otomotif berkembang, sektor lain di hulu dan hilir pun demikian. Merosotnya penjualan wholesale kendaraan bermotor ini mencerminkan adanya perlambatan konsumsi dan juga daya beli masyarakat. Kontraksi penjualan mobil adalah salah satu bukti bahwa pembelian barang tahan lama atau durable goods ini sedang bermasalah. Harga pangan yang masih mahal ternyata membuat masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok dan mengurangi pembelian untuk hal-hal yang bisa ditunda seperti mobil baru misalkan. Kalau kita lihat data di sini, di mana data BPS menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan konsumsi dalam 3 tahun terakhir hanya sebesar 4,54%. Angka tersebut ternyata jauh di bawah sebelum pandemi, yaitu rata-ratanya 5,1%. Kondisi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran mengingat konsumsi adalah tulang punggung perekonomian tanah air. Perlambatan ini tentu menjadi lampu kuning bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan konsumsi yang melambat, maka pertumbuhan ekonomi di masa-masa terakhir Jokowi justru bisa memburuk. Pertumbuhan ekonomi yang masih belum pulih ini menjadi salah satu faktor lesunya pasar otomotif sepanjang Januari hingga Mei 2024. Oleh karena itu, tekanan terhadap daya beli tidak bisa dianggap enteng. Selain bisa membuat ekonomi melambat, masalah daya beli juga bisa menurunkan kesejahteraan rakyat. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Andi Shalini pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business.